Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 program struktur data. Baris pertama yaitu package. Baris ini mendeklarasikan sebuah package. Baris kedua, import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor kelas scanner dari package Java Util Class Scanner. Scanner digunakan untuk mendapatkan input pengguna dari konsol. Baris ketiga, public class tugas. Baris ini mendeklarasikan sebuah kelas public bernama tugas 3. Keyword public membuat kelas dapat diakses dari kelas lain. Tanda kurung buka menunjukkan awal deklarasi kelas tetapi belum ditutup. Baris keempat yaitu public static void main string args. Baris ini mendeklarasikan metode main yang merupakan titik masuk program. Metode main dideklarasikan sebagai public sehingga dapat dipanggil dari kelas lain, dan static sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Keyword void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter string args adalah array of string yang dapat digunakan untuk meneruskan argumen baris perintah ke program. Baris kelima, int. Baris ini mendeklarasikan variabel integer bernama ny tetapi tidak menginisialisasinya dengan nilai apapun. Baris ke-6, string x. Baris ini mendeklarasikan variabel string bernama x tetapi tidak menginisialisasinya dengan nilai apapun. Baris ke-8, scan. Neoscanner system in. Baris ini membuat objek scanner baru bernama scan dan menginisialisasinya dengan sistem in yang merupakan standar input dari stream. Objek scanner digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna konsol. Baris ke-10, sistem out print input nilai. Baris ini mencetak pesan input nilai ke konsol menggunakan metode system out print. Metode print mencetak teks ke konsol dan menjaga kursor pada baris yang sama. Baris 11, n sama dengan scan next int. Baris ini membaca nilai integer berikutnya yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan metode scan next int dan menyimpannya di variabel n. Metode int membaca integer berikutnya dari input stream dan membuang karakter spasi apapun sebelum itu. Baris ke-13, x sama dengan n sama dengan 60, tanda tanya, lulus, titik 2 gagal. Baris ini adalah pernyataan ternary kondisional. Ini adalah cara pintas untuk menulis pernyataan if else. Ekspresi n sama dengan 60 dievaluasi jika ekspresinya benar, nilainya lulus akan ditetapkan ke variabel x, jika tidak nilai gagal ditetapkan ke variabel x. Baris 15 itu sistem out print x. Baris ini mencetak nilai variabel x ke konsol menggunakan metode sistem out print in println. Metode println mencetak teks ke konsol dan memindahkan kursor ke baris berikutnya. Baris ke-16 yaitu baris ini menutup kurung krawal yang menandai akhir dari metode main. Oke, baik, langsung saja kita program yang kedua. Baris pertama yaitu import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor class scanner dari package Java Util Class Scanner digunakan untuk mendapatkan input pengguna dari konsol. Baris ketiga yaitu public class T3. Baris ini mendeklarasikan sebuah public class bernama T3 dalam Java. Class adalah sebuah blueprint yang menentukan properti dan metode dari suatu objek. Baris 4, public static void main string args. Baris ini mendeklarasikan metode main dari kelas T3. Metode main adalah titik masuk dari program Java. Keyword public menunjukkan bahwa metode dapat diakses dari kelas lain. Keyword static menunjukkan bahwa metode tersebut terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance dari kelas tersebut. Keyword void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter string args adalah sebuah array of string yang dapat digunakan untuk melewati argumen baris perintah ke program. Baris 5 int a, b, titik, koma. Baris ini mendeklarasikan dua variabel integer bernama a dan b. Variabel ini digunakan untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Baris ke-7
scanner input sama dengan new scanner system in. Baris ini membuat objek scanner baru bernama input dan menginisialisasinya dengan standar input system in. Objek scanner akan digunakan untuk membaca input pengguna dari konsol. Baris 9, sistem out print input angka 1. Baris ini mencetak pesan input angka 1 ke konsol. Metode sistem out print mencetak pesan yang ditentukan ke konsol tanpa menambahkan karakter new line di akhir. Baris 10, A sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di variabel A. Baris 12, sistem out print input angka 2. Baris ini mencetak pesan input angka 2 ke konsol. Baris 13b, input next int. Baris ini membaca string integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam variabel b. Baris 15, sistem out print angka terbesar. Baris ini mencetak pesan angka terbesar ke konsol. Baris 16 sampai 19 yaitu if A sama dengan B, sistem out print A buka kurung else kurung sistem out print line B tutup kurung. Baris ini mengimplementasikan pernyataan kondisional untuk menentukan angka yang lebih besar antara A dan B. Pernyataan if memeriksa apakah nilai A lebih besar dari nilai B. Jika kondisi tersebut benar, maka pernyataannya di dalam blok if sistem out print A dijalankan yang akan mencetak nilai A ke konsol. Namun jika tidak, maka pernyataan di dalam blok else sistem out print line B yang dijalankan yang akan mencetak nilai B ke konsol. Langsung saja kita ke pemrograman yang ketiga. Baris pertama yaitu import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor kelas scanner dari package Java Util. Kelas scanner digunakan untuk mendapatkan input pengguna dari konsol. Baris 3, public class T3. Baris ini mendeklarasikan sebuah public class bernama T3 dalam program Java. Class adalah sebuah blueprint yang menentukan properti dan metode dari suatu objek. Baris keempat yaitu public static void main string args. Baris ini mendeklarasikan metode main dari kelas T3. Metode main adalah titik masuk dari program Java. Keyword public menunjukkan bahwa metode dapat diakses dari kelas lain. Keyword static menunjukkan bahwa metode tersebut terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance dari kelas tersebut. Keyword void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter string args adalah sebuah array of string yang dapat digunakan untuk melewati argumen baris perintah ke program. Baris kelima, int a, b, c. Baris ini mendeklarasikan 3 variabel integer bernama a, b, dan c. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan 3 angka yang dimasukkan oleh pengguna. Baris ke-7, scanner input, new scanner system in. Baris ini membuat objek scanner baru bernama input dan menginisialisasinya dengan standar input stream system in. Objek scanner akan digunakan untuk membaca input pengguna dari konsol. Baris ke-9, sistem out print input angka A. Baris ini mencetak pesan input angka A ke konsol. Metode sistem out print mencetak pesan yang ditentukan ke konsol tanpa menambahkan karakter new line di akhir. Baris 10A, input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam variabel A. Baris 12, sistem out print input angka B. Baris ini mencetak pesan input angka B ke konsol. Baris 13, B input sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam variabel B. Baris 15, sistem out print input angka C. Baris ini mencetak pesan angka input angka C ke konsol. Baris 16, C sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam variabel C. Baris 18 sampai baris 29 yaitu Java if A
lebih besar dari B, A if A lebih besar dari C, kurung kurawal buka, sistem out print line angka terbesar A tambah A tutup kurung titik koma belas kurung kurawal else buka kurung kurawal, sistem out print line angka terbesar C tambah C tutup titik koma belas kurung kurawal buka kurung kurawal else terus buka kurung if B jika lebih besar dari C buka kurung kurawal, sistem out print line buka kurung angka terbesar B titik tambah B tutup kurung titik koma buka kurung else terus ke kurung sistem out print in angka terbesar C tambah C tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal. Baris ini mengimplementasikan pernyataan kondisional bertingkat untuk menentukan angka terbesar di antara A, B, dan C. Pernyataan if yang pertama memeriksa apakah nilai A lebih besar dari nilai B. Jika kondisi tersebut benar, maka blok if yang pertama dieksekusi. Di dalam blok if yang pertama ini terdapat pernyataan if yang lain memeriksa apakah nilai A lebih besar dari nilai C. Jika kondisi ini benar, maka pemrograman akan mencetak pesan angka terbesar A diikuti dengan nilai A ke konsol. Namun jika tidak, maka program akan mencetak pesan angka terbesar C diikuti dengan nilai C ke konsol. Blok else dari pernyataan if yang pertama akan dieksekusi jika nilai A tidak lebih besar dari nilai B. Di dalam blok else ini terdapat pernyataan if lain yang memeriksa apakah nilai B lebih besar dari nilai C. Jika kondisi ini benar, maka program akan mencetak pesan angka terbesar B diikuti dengan nilai B ke konsol. Namun jika tidak, maka program ini akan mencetak pesan angka terbesar C diikuti dengan nilai C ke konsol. Nah, lanjut kita ke program yang keempat, baris 1, yaitu import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor class scanner dari package Java Util class scanner digunakan untuk mendapatkan input pengguna dari konsol. Baris 3, public class T3. Baris ini mendeklarasikan sebuah public class bernama T3 dalam Java. Class adalah sebuah blueprint yang menentukan properti dan metode dari suatu objek. Baris 4, public static void main string args. Baris ini mendeklarasikan metode main dari kelas T3. Metode main adalah titik masuk dari program Java. Keyword public menunjukkan bahwa metode dapat diakses dari kelas lain. Keyword static menunjukkan bahwa metode tersebut terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance dari kelas tersebut. Keyword void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter string args adalah sebuah array of string yang dapat digunakan untuk melewati argumen baris perintah ke program. Baris 5, int abc. Baris ini mendeklarasikan 3 variabel integer bernama a, b, dan c. Variabel ini digunakan untuk menyimpan 3 angka yang dimasukkan oleh pengguna. Baris ke-7, scanner input, new scanner system in. Baris ini membuat objek scanner baru bernama input dan menginisialisasinya dengan standar input. Sistem in objek scanner akan digunakan untuk membaca input pengguna dari konsol. Baris ke-8, sistem out print input angka A. Baris ini mencetak pesan input angka A ke konsol. Metode sistem out print mencetak pesan yang ditentukan ke konsol tanpa menambahkan karakter new line di akhir. Baris 9a sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam variabel a. Baris 11, system out print input angka b. Baris ini mencetak pesan input angka b ke konsol. Baris 12b sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di variabel b. Baris 14, system out print input angka c. Baris ini mencetak pesan input angka c ke konsol. Baris 15, c sama dengan input next int. Baris ini membaca integer dari konsol menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di dalam
variabel C. Baris 17, sistem outprint angka diurutkan. Baris ini digunakan untuk menampilkan pesan angka diurutkan ke konsol. Baris 19, baris ini merupakan statement percabangan if else. Statement ini mengecek apakah nilai A lebih kecil dari nilai B. Jika ya, maka blok kode di dalam kurung if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika tidak, maka blok kode di dalam kurung else akan dieksekusi. Baris 20, percabangan if else yang berada di dalam percabangan if else. Sebelumnya, percabangan ini mengecek apakah nilai B lebih kecil dari nilai C. Baris 21 sampai baris 27, baris ini mencetak baris ke konsol urutan angka yang terbesar ke terkecil jika kondisi terpenuhi. Baris 29, else menandakan akhir dari blok if else sebelumnya. Baris 30, if BC dalam kurung pernyataan if ini memeriksa kondisi BC. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode yang diindentasi setelahnya akan dijalankan. Baris 31, if AC pernyataan if ini memeriksa kondisi AC di dalam blok if pertama. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode yang diidentasi setelahnya akan dijalankan. Baris 32, sistem out print in B tambah A tambah C. Baris ini mencetak nilai dari variabel B, A, dan C ke konsol dipisahkan oleh karakter spasi. Baris 33, else dalam kurung jika kondisi if di baris 31 salah, maka blok kode else ini akan dijalankan. Baris 34, sistem out print B tambah C tambah A. Baris ini mencetak nilai dari variabel B, C, dan A ke konsol dipisahkan oleh karakter spasi. Namun perhatikan bahwa increment operasi C digunakan. Ini berarti nilai variabel C akan diincrement setelah digunakan dalam pernyataan print. Baris 36, else menandakan akhir dari blok if kedua sebelum. Baris 37, sistem out print in C++ B tambah A. Baris ini mencetak nilai dari variabel C, B, dan A ke konsol dipisahkan oleh karakter spasi. Namun perhatikan bahwa increment operasi C++ digunakan. Ini berarti nilai variabel C akan diincrement setelah digunakan dalam pernyataan print. Oke, langsung saja kita ke program yang kelima. Baris ketiga, public class T3. Public kata kunci ini digunakan untuk menyatakan bahwa kelas T3 dapat diakses dari kelas lain manapun. Kelas kata kunci ini digunakan untuk mendefinisikan kelas dalam Java. Kelas adalah sebuah cetak biru yang menentukan properti dan perilaku objek T3. Objek T3 ini adalah nama kelas. Baris 4, public static void main string args. Public kata kunci ini digunakan untuk menyatakan bahwa metode main dapat diakses dari kelas lain manapun. Static kata kunci ini menunjukkan bahwa metode main terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance dari kelas tersebut. Ini berarti metode main dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Void kata kunci ini menentukan bahwa metode main tidak mengembalikan nilai apapun. Main ini adalah nama metode yang merupakan titik masuk program. Ketika Anda menjalankan program Java, metode main adalah metode pertama yang dieksekusi string args. Ini adalah array of string yang dapat digunakan untuk meneruskan argumen baris perintah ke program. Baris kelima, int AB. Int kata kunci ini digunakan untuk mendeklarasikan dua variabel integer A dan B. Variabel ini digunakan untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan pengguna. Baris ketujuh, scanner input, no scanner, system in. Scanner ini adalah kelas yang digunakan untuk membaca input dari konsol. Input ini adalah variabel bertipe scanner yang digunakan untuk membuat instan dari kelas scanner. Argumen system in menentukan bahwa scanner akan membaca input dari standar input stream yang biasanya adalah keyboard. Baris 9, sistem out print input angka 1. Sistem out print method ini digunakan untuk mencetak pesan ke konsol tanpa karakter baris baru di akhir input angka 1. Ini adalah pesan yang akan dicetak ke konsol. Ini meminta pengguna untuk memasukkan angka pertama.
Baris 10. A sama dengan input next int digunakan kode dengan hati-hati content underscore copy A titik 2 ini adalah variabel yang akan menyimpan angka pertama yang dimasukkan pengguna, sama dengan titik 2 ini adalah operator assessment ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Input next int method ini digunakan untuk membaca integer berikutnya dari scanner dan menyimpannya di variabel A. Baris 12. System out print input angka 2. System out print method ini digunakan untuk mencetak pesan ke konsol tanpa karakter baris baru di akhir input angka 2. Ini adalah pesan yang akan dicetak ke konsol. Ini meminta pengguna untuk memasukkan angka kedua. Baris 13. B sama dengan input next int. B ini adalah variabel yang akan menyimpan angka kedua yang dimasukkan pengguna. Sama dengan ini adalah operator assessment. Ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel input next int. Metode ini digunakan untuk membaca integer berikutnya dari scanner dan menyimpannya di variabel B. Baris 15 sampai baris 19. If tanda seru buka kurung A lebih besar dari B balas kurung awal, sistem out print A tambah tanda putih lebih kecil atau sama dengan tambah B tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal else buka kurung kurawal sistem out print A tambah tanda kutip lebih besar atau sama dengan tambah B balas tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal. If pernyataan ini digunakan untuk membuat pernyataan kondisional if else. Pernyataan if mengevaluasi suatu kondisi jika kondisi benar. Blok kode yang mengikuti pernyataan if akan dijalankan tanda seru jika A lebih besar B. Ini adalah kondisi yang sedang dievaluasi oleh pernyataan if. Tanda seru meniadakan kondisi, jadi kondisi ini benar jika A tidak lebih besar dari B. Sistem out print A tambah lebih kecil atau sama dengan tambah B. Ini adalah kode yang dieksekusi jika kondisi. Nah, langsung saja kita ke program yang ke-6. Baris pertama, public class T3. Baris ini mendeklarasikan kelas public bernama T3 dalam Java. Kelas adalah sebuah blueprint untuk membuat objek public, berarti kelas ini dapat diakses dari kelas lain. Nah, baris kedua dan baris ke-8 itu sudah ada di program sebelumnya. Langsung saja kita ke baris 9, system out print line. Input nilai Anda A sama dengan input next int. Baris ini mencetak pesan input nilai Anda ke konsol meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian ia membaca input pengguna menggunakan metode next int dari objek scanner dan menyimpannya di variabel integer A. Baris 11 sampai 14. If A jika lebih besar sama dengan 80, A lebih besar dari 90, sistem out print line Anda lulus. Kurawal else sistem out print line Anda gagal. Tutup kurung kurawal. Blok kode ini berisi pernyataan if else yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah nilai A lebih besar atau sama dengan 80 dan juga lebih besar dari 90. Namun kondisi ini tidak mungkin dipenuhi karena operator logika N mengharuskan kedua kondisi menjadi benar dan angka tidak bisa lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih besar dari 90 secara bersamaan. Pernyataan if seharusnya hanya memeriksa apakah A lebih besar atau sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80. Jika kondisi itu benar, program akan mencetak Anda lulus. Jika tidak, blok else akan dijalankan dan mencetak Anda gagal. Nah, langsung saja kita ke pemrograman yang ke-7. Pada baris ke-1 sampai yang ke-8 sudah dijelaskan pada program yang sebelumnya. Langsung saja kita ke baris 9. Baris 9 yaitu sistem out print input nilai. Baris ini mencetak pesan input nilai ke konsol. Metode system out print mencetak pesan tanpa karakter baris baru di akhir. Baris 10 N sama dengan input next int. Baris ini membaca nilai integer dari konsol menggunakan objek scanner input dan menyimpannya dalam variabel N. Metode next int membaca integer berikutnya dari aliran input.
Baris 12 switch N, baris ini memulai pernyataan switch. Pernyataan switch ini digunakan untuk menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan nilai variabel. Dalam hal ini variabel N yang akan diperiksa. Baris ke-13 sampai baris ke-17 yaitu case 1 sistem out print in kurang sekali. Case 2 sistem out print in kurang. Case 3 sistem out print in cukup. Case 4 sistem out print baik. Case 5 sistem out print in baik sekali. Baris-baris ini mendefinisikan kasus dari pernyataan switch. Setiap label case untuk menentukan nilai yang dapat dimiliki oleh variabel N. Jika nilai N cocok dengan label case, blok kode yang sesuai setelah titik 2 akan dieksekusi. Dalam hal ini kode mencetak pesan ke konsol berdasarkan nilai N. Baris 18 default lebih dari sistem out print in inputan nilai Anda salah, input angka 1 sampai 5. Baris ini mendefinisikan kasus default dari pernyataan switch. Kasus default ini dijalankan jika nilai N tidak cocok dengan salah. Satu kasus yang ditentukan dalam hal ini kode mencetak pesan ke konsol yang menunjukkan bahwa input tidak valid. Sekian dari video ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.